Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Desi Fitriani. Di sini saya akan membahas tentang materi microplate reader. Selamat menyaksikan. Di sini yang pertama ada pengertian microplate reader. Microplate reader adalah alat untuk menganalisis virus atau bakteri tanaman berdasarkan kepadatan optik, di mana antara referensi, buffer, dan bahan yang diuji diletakkan pada plate. Alat ini memiliki beberapa nama lain seperti plat mikro, mikrotiter, plat mikrowell, dan lain-lain. Alat ini telah menjadi alat standar dalam penelitian analitik dan laboratorium pengujian diagnosis klinis. Penggunaan yang sangat umum adalah dalam enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Dasar ini sebagian besar pengukuran diagnosis medis modern pada manusia dan hewan. Microplate biasanya berbentuk persegi panjang, dengan lubang yang jumlahnya berbeda-beda. Lubang pada microplate biasanya disebut wells. Wells ini memiliki makna di mana merupakan suatu lubang atau sumur yang terdapat pada microplate. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jika ada yang menyebut microplate 96 wells, itu berarti sebuah microplate dengan jumlah lubang sebanyak 96 wells. Berikut adalah salah satu gambar wells. Di sini teman-teman bisa lihat gambar dari microplate reader. Lalu yang kedua, di sini ada fungsi dan tujuan dari microplate reader. Microplate reader adalah salah satu metode yang sensitif untuk mendeteksi antibodi, antigen, hormon, maupun bahkan toksik. Metode ini merupakan pengembangan dari sistem deteksi dengan immunofluorescence atau radioaktif. Dalam teknik ini, beberapa enzim dapat dikonjugasi pada antigen dan antibodi. Dalam praktiknya, enzim yang dipilih menunjukkan kinekita sederhana dan dapat diuji dengan prosedur sederhana. Pertimbangan lain dalam penggunaan teknik ini adalah murah, ketersediaan, dan kestabilan substrat. Microplate reader merupakan alat untuk melakukan analisis senyawa aktif atau mikro cepat berdasarkan kekeruhan. Fungsi microplate reader sama dengan spektrometeran, tetapi pada microplate reader ukuran lebih kecil dibandingkan spektrofotometer. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan prinsip kerja dari microplate reader. Microplate reader memiliki prinsip yang mirip dengan spektrofotometer. Yang menjadi pembeda, microplate reader dapat melakukan analisis dengan jumlah sampel yang banyak. Microplate reader juga memfasilitasi pembacaan pada berbagai panjang gelombang yang umumnya antara 400 sampai 750. Namun, beberapa microplate reader bekerja dalam rentang ultraviolet dan melakukan analisis antara 340 sampai 700. Prinsip kerja microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1 sampai 3. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, memperkuat sinyal, dan menentukan serapan sampel. Selanjutnya, suatu sistem konversi menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengukuran. Nah, data inilah yang nantinya akan berupa data penyerapan dan bisa kita mengukur kadar antibodi pada sampel darah, serum, atau plasma dari tubuh kita. Sederhananya, ketika kita memasukkan sampel ke dalam microplate, sampel tersebut akan ditambahkan dengan cahaya UV vis. Penambahan cahaya dengan UV vis ini akan menghasilkan konsentrasi yang berbeda. Kenapa bisa beda? Karena jika sampel yang berwarna ditembak dengan cahaya UV atau visible dengan panjang gelombang sesuai warna sampel, akan ada perbedaan serapan sampel berdasarkan ketebalan warna si sampel. Misalnya, dalam sampel yang berwarna agak biru akan menghasilkan serapan yang lebih kecil, dan pada sampel yang berwarna lebih pekat, di alat microplate reader kita bisa mencari panjang gelombang maksimalnya. Jika berdasarkan grafik, kita bisa lihat X berarti panjang gelombang dan Y berarti daya serap. Untuk mengetahui panjang gelombangnya, bisa dilihat dari nilai serapan yang lebih tinggi dan Y-nya yang paling besar. Selanjutnya yang keempat ada kalibrasi dari microplate reader. Microplate reader adalah alat untuk menganalisa virus atau bakteri tanaman berdasarkan densitas optik, di mana antara referensi, buffer, dan bahan uji ditempatkan pada plate. Laboratorium uji yang menggunakan microplate reader untuk alat ukur harus terkalibrasi. Karena itu merupakan persyaratan di samping juga dalam pengajuan akreditasi.
Kalibrasi alat ukur dapat dilakukan pada laboratorium kalibrasi yang terakreditas, tapi pada kenyataannya untuk kalibrasi micropet reader belum dapat dilakukan. Sebagai laboratorium metrologi bidang radiofotometri dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya, dimungkinkan untuk melakukan penelitian sistem pengukuran standar filter untuk kalibrasi micropet reader berdasarkan densitas optik. Lampu halogen sebagai sumber cahaya tipe A rencananya akan digunakan sebagai sumber cahaya pada monokromator dan photomultiplier sebagai sensor pada sistem pengukurannya. Standar filter yang digunakan adalah neutral density filter yang mempunyai atenuasi dari daerah tampak sampai dekat dengan inframerah. Neutral Density Filter atau NDF diukur transmisinya pada panjang gelombang 405 menggunakan monokromator dan photomultiplier dengan keluaran arus sebagai sensor serta lampu halogen sebagai sumber. Dari hasil transmisi neutral density filter pada panjang gelombang 405 dapat ditentukan densitas optiknya. Kemudian dilakukan percobaan kalibrasi terhadap alat microplet reader yang hasilnya merupakan optical density. Dari hasil kalibrasi microplet reader ada koreksi sebesar 0,047 OD. Selanjutnya yang kelima ada troubleshooting dari microplet reader. Yang pertama, ekspresi sensor rendah. Rendah efisiensi transduksi, maka solusinya ialah lakukan titrasi pada sensor backmem stok. Pengujian dengan rentang yang luas 2,5-40 dalam format plat 96 lubang. Untuk mengidentifikasi volume optimal, terlalu sedikit dapat mengakibatkan ekspresi yang rendah, terlalu banyak dapat menyebabkan sel menjadi sakit. Yang kedua ada pengaturan ekstasi atau emisi. Tidak optimal untuk sensor yang digunakan, maka solusinya ialah lihat protokol untuk spektrum. Fluorensi sensor, pastikan rangkaian filter atau monokromator sejajar dengan puncak ekstasi dan panjang gelombang emisi sensor. Lalu yang ketiga ada pertukaran media tidak dilakukan sebelum menjalankan pengujian kadar logam. Sel berada di media daripada DPBS. Media kultur sel yang digunakan sudah tinggi autofluorensi, maka solusinya ialah pertukaran media sehingga sel berada di DPBS pada saat percobaan. Jika media kultur sel harus digunakan, coba digunakan media fluorobit. Yang keempat, ada jenis plat mikro yang salah sedang terjadi digunakan, maka solusinya ialah gunakan plat mikro berwarna hitam dengan dasar bening dengan autofluorensi rendah. Yang kelima, waktu pemaparan atau pengaturan penguatan aktif instrumen kurang optimal, maka solusinya ialah uji exposure yang berada dan didapatkan pengaturan. Pantau bagaimana hasilnya, sinyal ke latar belakang, dan kebisingan dalam perubahan pengukuran. Terlalu tinggi dapat mengakibatkan saturasi atau photobleaching, terlalu rendah dapat mengakibatkan data berisik. Yang keenam, sel copot selama media pertukaran atau pencucian piring, maka solusinya ialah pastikan penggantian media atau pencucian piring dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengeluarkan sel. Konfirmasikan dengan inspeksi visual pada mikroskop. Yang ketujuh, terlalu banyak stok backmem yang ditambahkan ke sel, misalnya sensor atau reseptor, maka solusinya ialah titrasi stok backmem dalam jumlah yang lebih rendah untuk mengidentifikasi yang optimal volume untuk sel Anda. Lalu yang keenam ada bagian komponen utama dari microplet reader. Yang pertama ada sistem optik, adalah komponen mendasar dari pembaca lempeng mikro yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan sampel di sumur lempeng mikro. Ini terdiri dari sumber cahaya dan detektor yang memancarkan panjang gelombang cahaya tertentu, tergantung pada mode deteksi yang dipilih. Cahaya yang dipancarkan menggairahkan sampel dan sistem kemudian mengukur sinyal yang dihasilkan, seperti intensitas serapan atau fluorensi. Yang kedua ada piring sampel, biasanya disebut pelat mikro, adalah tempat peneliti memuat sampel untuk dianalisis. Pelat mikro tersedia dalam berbagai format, namun pelat 96 lubang dan 384 lubang adalah yang paling umum. Pelat ini dirancang untuk menampung volume sampel yang berbeda. Mereka terbuat dari bahan yang completable dengan pengujian spesifik yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada sumber cahaya.
Pembaca plat ELISA biasanya menggunakan lampu flash xenon sebagai sumber cahaya. Lampu ini memancarkan cahaya spektrum luas yang dapat disaring atau dipilih agar sesuai dengan panjang gelombang eksitasi yang diinginkan untuk mode deteksi yang berbeda. Yang keempat ada filter dari monokromator. Teknologi pemilihan panjang gelombang seperti filter dan monokromator merupakan bagian integral dari desain pembaca plat mikro. Filter adalah perangkat optik yang menstreamisikan panjang gelombang cahaya tertentu sambil memblokir yang lain. Selanjutnya yang kelima ada lempeng mikro. Pembaca plat ELISA dirancang untuk mengakomodasi plat mikro yang merupakan plat persegi panjang dengan banyak lubang. Sumur ini memiliki volume terbatas dan digunakan untuk menampung sampel reagen dan komponen pengujian. Lalu yang keenam ada teknologi deteksi. Pembaca plat ELISA menggabungkan berbagai teknologi deteksi untuk mengukur dan menghitung peristiwa kimia, biologi, atau fisik yang terjadi di dalam sumur plat mikro. Metode deteksi yang paling umum termasuk absorbansi, fluorensi, dan pendaran. Deteksi absorbansi mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh sampel. Deteksi fluorensi mendeteksi emisi molekul fluoresen, dan deteksi pendarahan menangkap cahaya yang dirancang saat reaksi chemiluminescence. Instrumentasi pembaca dioptimalkan untuk menangkap dan menganalisis sinyal yang dihasilkan oleh berbagai mode deteksi ini. Selanjutnya ada perangkat lunak untuk analisis data. Pembaca plat ELISA biasanya dilengkapi dengan perangkat lunak yang memudahkan analisis hasil yang diperoleh. Lalu ada pencetak. Saat tombol print ditekan, printer digunakan untuk menghasilkan cetakan dari layar yang sedang ditampilkan. Lalu ada layar sentuh. Ini menampilkan opsi parameter dan kotak teks yang terdiri dari zona sentuh. Lalu ada pembawa atau pemegang piring. Perangkat ini mengangkut pelat mikrotiter ke seluruh instrumen. Lalu selain itu termasuk planet sekelar, on atau off, konektor kabel USB, SMPS, kipas pendingin. Lalu yang terakhir, di sini ada contoh hasil dari pembacaan microplet reader. Di sini ada contoh dari pengujian ekstrak etanol 96%, daun cincau hijau sebagai penghambat pembentukan biofilm E. coli. Teman-teman bisa lihat ini adalah contohnya, yaitu tiap konsentrasi ekstrak yang telah dibuat lalu dimasukkan ke dalam microplet sebanyak 100 well kontrol positif, ditambahkan H2O2 6% sebanyak 100, kemudian microplet diinkubasi. Setelah itu akan ada hasil dari pembacaan dari microplet reader. Nah, itu dia teman-teman pemaparan materi tentang microplet reader yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.